hidup memberi buah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kau pilih? Aku tidak tahu. Dari dalam penjaralah Paulus menulis surat ini dan dia kirim ke jemaat yang ada di Filipi. Tentu isi surat ini adalah sangat menarik. Di dalamnya ada nasihat supaya jemaat di Filipi mereka setia terhadap Tuhan. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada nasihat supaya jemaat di Filipi mereka tetap bersatu, mereka tetap mementingkan sesama. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah di dalam isi surat itu Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan, dan di dalam pernyataan itu ada komitmen yang Rasul Paulus ambil di dalam hidupnya. Nah, ini dia pernyataan Paulus. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia menyampaikan kepada jemaat di Filipi, sekalipun aku dipenjarakan, Injil tidak pernah bisa dipenjarakan. Itulah sebabnya waktu Paulus ada di penjara, ada orang dimenangkan di sana. Dan Paulus katakan dalam sebuah pernyataan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ada yang sudah siap mati di sini? Haleluya. Saya belum siap mati, Om. Soalnya saya belum menikah. Setelah menikah, saya belum siap mati. Soalnya saya tidak bisa tinggalkan istri saya atau suami saya. Saya begitu mencintai dia. Haleluya. Yang punya anak, saya tidak mau mati karena saya mau membesarkan anak saya. Ya, haleluya. Ada banyak alasan tentunya ya. Haleluya. Tapi kalau waktunya Tuhan, ya terserah Tuhan. Amin ya. Tapi Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Tapi mati itu untung. Saudara, ada dua pilihan yang Paulus nyatakan kepada jemaat. Kalau aku memilih pergi, yang artinya kembali ke sorga, itu lebih baik bagiku. Tapi yang kedua, kalau aku pilih hidup, maka itu lebih berguna bagi kamu. Dua-duanya baik dan berguna. Apa sih arti Paulus itu berkata hidup memberi buah? Kalau aku hidup, maka aku mau bekerja memberi buah. Saudara, buah apa yang perlu kita hasilkan dalam hidup ini? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka yang pertama adalah ada di ayat yang ke-24. Saudara perhatikan ayat yang ke-24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena siapa? Karena kamu. Saudara, yang pertama adalah hidup memberi buah. Yang dimaksud oleh Paulus adalah bagaimana hidupnya lebih berguna bagi jemaat yang ada di Filipi. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita hidup hari ini, kalau Tuhan memberi kesempatan untuk kita menikmati hidup ini, berarti Tuhan mau hidup kita berguna bagi sesama kita. Tepuk dadamu, hidup saya harus berguna bagi sesama. Hidup saya harus berguna bagi sesama. Paulus katakan lebih perlu bagi kamu. Kata perlu di situ adalah berbicara tentang kebutuhan. Berbicara tentang sesuatu yang berguna bagi jemaat yang ada di Filipi. Artinya hidup Rasul Paulus itu berguna bagi jemaat di Filipi. Hidup yang berdampak untuk jemaat yang ada di Filipi. Paulus tidak katakan aku mau hidup di dunia ini supaya aku menikmati kesenangan untuk pribadiku. Aku hidup dalam dunia ini supaya aku foya-foya. Paulus tidak berkata demikian. Tapi aku hidup untuk memberi teladan bagi kamu. Yang mengerti katakan amin. Saudara, hidup ini memang harus memberi teladan bagi sesama kita. Amin. Kehadiran kita, biarlah kehadiran yang berguna bagi teman kita, bagi sahabat kita. Jangan sampai kehadiran kita justru tidak berguna bagi mereka. Ya, biarlah kehadiran kita adalah kehadiran yang dinantikan. Kehadiran Rasul Paulus adalah kehadiran yang dinantikan oleh jemaat yang ada di Filipi. Ya, kalau
saudara, seorang anak, kalau sudah pergi bekerja, biarlah kehadiranmu dinantikan oleh orang tuamu. Kalau engkau waktu pulang kerja telat 1 jam, orang tua mulai panik, kemana anak saya? Yang artinya kehadiran kita sedang dinantikan oleh orang tua kita, amin. Kalau kita seorang suami, seorang istri, adalah seorang bapak atau seorang ibu, biarlah kehadiran kita dinantikan waktu kita pergi bekerja. Jangan sampai isi rumah kita berkata, biar saja dia pergi. Nanti pulangnya malam pun tidak apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Sebab kalau dia ada di rumah ini kayaknya kok tidak tenang. Wow, tanda tanya besar Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kenapa? Karena kalau ada dia, rasa takut, anak takut, istri takut, suami takut. Waduh, sedih rasanya ya. Tapi biarlah kehadiran kita dinantikan, amin. Hidup yang berguna. Kalau hidup kita tidak berguna, saya bisa pastikan kehadiran kita adalah kehadiran yang ditolak oleh sesama kita. Di dalam pekerjaan saudara, biarlah kehadiran saudara dinantikan. Karena hidupmu berguna. Bagi teman, bagi sahabat, di tengah-tengah pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saudara, belajarlah untuk melihat sahabatmu. Memang mereka adalah manusia yang lemah. Mereka punya banyak kesalahan. Jangan lihat kesalahannya, tapi lihat kelebihannya. Supaya engkau punya pola pikir bahwa hidup temanmu adalah hidup yang berguna. Ketika engkau lihat di satu komunitas gerejamu, lihatlah wajah-wajah mereka. Dan pandang kebaikan mereka. Pandang hal-hal yang berguna yang ada dalam hidup mereka. Supaya kita tidak punya peluang ketika kita melihat kesalahan mereka. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak berguna. Tapi kalau kita melihat kebaikan mereka, maka kita akan melihat mereka adalah orang-orang yang kita perlukan dalam hidup ini. Amin. Ya. Di dalam keluarga, kalau orang tuamu mereka pernah melakukan kesalahan bagimu. Dan engkau menganggap itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Dan hal itu membuat engkau menolak mereka. Buang jauh-jauh itu. Ingat kebaikan mereka yang begitu banyak itu. Sehingga engkau melihat mereka, engkau perlu mereka yang mengerti, katakan amin. Ya, kita melihat hal yang paling baik di anggota keluarga kita. Kalau kita melihat kesalahan, manusia itu cenderung mengingat kesalahan sesamanya. Benar ya? 1000 kebaikan akan dilupakan hanya 1 kesalahan yang dibuat. Ya. Kalau istri kita, kalau suami kita atau orang tua anak kita pernah melakukan kesalahan yang satu, jangan itu yang diingat. Karena kalau itu yang kita ingat, maka kita akan menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak berguna. Tapi ingat kebaikan mereka, supaya kita menghargai kehadiran mereka, amin. Puji Tuhan, hidup kita harus berguna. Yang kedua, ayat yang ke-25, saya baca untuk kita semua. Dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya apa? Kamu makin maju. Sampai di situ. Nah, ini yang kedua. Buah yang dihasilkan oleh Rasul Paulus, hidup memberi buah. Yang pertama adalah hidup yang memberi arti bagi sesama. Hidup yang memberi dampak yang berguna bagi sesama. Yang kedua adalah hidup memberi buah. Yang Rasul Paulus maksud adalah bagaimana hidupnya memberi kemajuan bagi sesama. Biarlah hidup kita adalah hidup yang memberi kemajuan bagi sesama kita. Saudara, mungkin kehadiranmu di dalam keluarga, engkau harus bekerja keras untuk kepentingan keluargamu, untuk kemajuan keluargamu. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Mungkin engkau pernah mengeluarkan uang yang banyak dalam hidupmu untuk mungkin menyekolahkan adik-adikmu, untuk menyekolahkan kakakmu, atau mungkin menghidupi keluargamu, atau memberikan kemajuan bagi sesamamu. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Dan mungkin saudara pernah korban waktu untuk memberikan kemajuan bagi sesama. Korban tenaga, korban pikiran. Mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Marilah kita senang ketika orang lain mengalami kemajuan dalam hidupnya. Jangan sebaliknya.
tidak suka lihat orang lain maju, tidak suka lihat orang lain berhasil. Maunya dia yang lebih berhasil dari orang lain. Di dalam kita berkomunitas, biarlah kehadiran kita adalah kehadiran yang memberikan kemajuan bagi sesama kita. Kalau ada sesama kita yang dulunya kurang setia, kita ingatkan mereka supaya mereka mengalami kemajuan. Yang dulunya tidak setia, akhirnya setia. Itulah kehadiran yang berdampak, yang membuat orang lain mengalami kemajuan.